Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini kan saya sharing ya informasi mengenai salah satu nih emiten dari grup Panin ya, yang rutin bagi dividen jumbo ya, dan dia akan segera bagi dividen, dan lagi-lagi tahun ini dividennya jumbo ya. Jadi sepertinya ini satu-satunya saham di Panin Group ya yang rutin bagi dividen jumbo ya. CFIN sih tahun lalu bagi dividen jumbo, tapi tahun ini zong ya, tidak bagi dividen ya. Oke, mari kita bahas saham ini. Let's go. Oke, jadi saham yang akan saya bahas kali ini adalah PT Panin Sekuritas ya. Jadi ini sekuritas ya dengan kode ticker PANS ya, PANS ya, dimana PANS ini didirikan di tahun 89, lalu memperoleh izin usaha manajer investasi dan peluncuran 3 reksadana perdana itu tahun 97, lalu dia IPO di tahun 2000 ya, dan mengeluarkan peluncuran Panin online stock trading itu di tahun 2008 ya. Jadi pos ini udah cukup lama, dari tahun 2008. Lalu pengalihan kegiatan manajer investasi ke entitas anak ya, PT Panin Asset Management ya. Ini masih bagian dari Panin Sekuritas ya. Lalu dia mengeluarkan apps ya, mobile 4 ya, mungkin generasi keempat kali ya, tahun 2019 ya. Nah, apakah teman-teman ada nih yang pakai Panin Sekuritas, gimana? Apakah recommended ya sekuritas ini ya? Appsnya lancar nggak gitu ya? Silakan tuliskan di kolom komen ya. Ini adalah struktur kepemilikan saham dari PAN saya, jadi Bank Panin ya. Jadi Panin Group ya memiliki 29% saham di sini ya. Lalu 30%-nya oleh PT Patrianusa Adamas dan Publik. Itu sisanya ya, 39,81% ya. Dan sampai saat ini Panin Sekuritas memiliki 1 kantor pusat ya, dan 25 kantor cabang ya, serta 6 galeri investasi nih. Kantor cabangnya udah ada di Pulau Sumatera ya, Jawa jelas ya, lalu di Kalimantan ada nih ya 1 ya, di Pontianak, di Makassar juga ada 1 ya, di Papua dan di Maluku belum ada nih berarti ya. Dan ini layan-layanannya ya, selain dia untuk jual beli saham untuk retailer ya, dia juga ada transaksi efek ya. Ya ini transaksi efek yang saham ya. Lalu ada juga ini pembiayaan margin ya, lalu ada dia juga sebagai corporate finance ya, mengawal IPO nih ya, dan juga ya riset jelas lah ya. Plus tadi ya yang mutual fund ya, yang dikelola oleh Panin Asset Management tadi ya, itu ada reksadana. Dan ini data jumlah nasabah aktif Panin Sekuritas ya untuk individual di tahun sampai Maret 2024 itu naiknya 0,6% aja, tipis ya, 44.711 ya, dimana kenaikan paling tinggi sih ya dari 2019 ke 2020 dan 2020 ke 2021 ya. Untuk institusinya juga naik tipis aja ya, 0,2%. Ini adalah kegiatan aktivitas penjamin emisi efek ya, dimana di tahun 2023 itu ada 79 emiten yang IPO ya di bursa kita ya, dan PANS ini mengawal 3 ya, tapi porsi penjaminan IPO-nya ini paling besar ya di tahun 2023 ya, sebesar 163 miliar ya. Di tahun 2022 cuma 0,8 ya. Mungkin nih duet ya, sebagai underwriter duet mungkin ya. Oke, ini adalah emiten-emiten yang dikawal ya oleh PANS ya sebagai underwriter ya. Ini sebagai lead semua ya, jadi dia, nah ini join nih ya si Mahkota Group ya. Yang familiar yang mana ya? Ya Mark ini familiar ya, Mark, lalu MPXL di sini ya. Pelayaran kurnia nih apa ya? Kelas mungkin ya, KLAS mungkin ya. Ya ini PNGO ya. Beberapa kali udah dibahas juga ya di saham kita, jadi cukup familiar lah saya dengan PNGO. Oke, lalu ini pengelolaan ya, perkembangan dana kelolaan di Panin Asset Management, di mana jumlah customernya yang ini ya, ya naik lah. Di tahun 2023 ada 74.079, di kuartal 1 2024 itu ada 74.301 ya.
jumlah orang ya naik dikit lah ya. Sedangkan jumlah kelolaannya ya, uang kelolaannya itu turun tuh ya, dari 15,06 triliun menjadi 14,84 triliun. Lalu tipe kliennya di sini retail ya paling banyak tuh ya, 99,01 ya. Institusional cuma dikit ya, nggak nyampe 1%. Dan ini transaksi efek ya, komisi brokernya turun ya, karena memang nilai transaksinya juga turun ya, di yang lewat Panin Sekuritas ini turun ya. Turunnya jauh banget ya, dari 99,6 triliun menjadi hanya 55,3 triliun nih transaksinya. Sehingga komisi broker juga turun banyak ya. Emang sepi nih tahun 2023, masih berlanjut lah sepi ya di tahun 2024 transaksi di bursa saham kita. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik lonceng ya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan juga teman-teman saat ini sudah bisa ya mensupport channel ini dengan membeli super thanks ya untuk channel ini. Saya juga ingin menginformasikan video terbaru ya, membahas tentang Indofood ya, di mana harganya ya yang sudah turun tajam sehingga margin of safety-nya cukup besar nih, 50%, dan dia akan segera bagi dividen ya. Jika teman-teman berminat menonton pembahasan tentang Indofood ya, INDF, nanti linknya bisa klik di pojok kanan atas. Oke, kita flashback dulu ke laporan keuangan 2023 dari PANS ya, di mana pendapatannya turun 23% dan profitnya turun 47% ya. Di tahun 2024 terjadi perbaikan kinerja ya di kuartal 1, di mana revenue naik 30% dan profitnya juga naik 63% ya. Nah, bisa lihat sini ya, kenapa bisa naik 30% ya. Pendapatannya kan macam-macam ya, dari komisi transaksi perantara perdagangan efek, lalu ada dari kegiatan manajer investasi dan sebagainya. Di sini yang paling naik banyak ya, kalau teman-teman lihat di sini yang pertama nih ya, keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi ya. Jadi dia ini seperti realize gain lah ya. Mungkin dia beli saham juga nih, jadi dijual ya, udah take profit ya. Itu yang tadinya hanya 890 juta ya di tahun lalu, di tahun ini naik jadi 14,4 miliar ya. Jadi naiknya sangat banyak ya. Yang kedua juga di sini ada ya keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasikan ya. Kalau ini unrealized gain ya, 9,5 miliar ya, alias bisa disebut ya floating profit ya, dimana tahun lalu tuh dia floating loss ya 925 juta. Nah sekarang naik 9,5 miliar ya. Nah itulah yang membuat kenapa pendapatannya bisa naik banyak ya di kuartal 1 2024 ini ya. Setelah dipotong jumlah beban usaha ya yang hanya naik 13,9%, laba usahanya jadi naik 45,59%. Lalu setelah dipotong beban dan juga pendapatan lain-lain ya, itu meningkat 43% ya. Tapi beban pajaknya malah turun ya 11% ya. Nah, sehingga membuat laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas itu naik 63,2%. Oke, kita masuk ke rasio PER dari PANS ya, di mana 5 tahun terakhir ini PER-nya rata-rata di 5,63 dan saat ini dia dipegangkan di 8,91 ya, sehingga dia sudah over value ya berdasarkan historis PER-nya. Bagaimana dengan berdasarkan historis PBV-nya? Nah, sama ya, dia juga sudah over value karena rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 0,73 dan saat ini dia sudah dipegangkan di 0,86 ya. Walaupun di sebelumnya dia sempat sampai ke lewat 1 nih ya, 1,1 mungkin ya. Oke, jadi book value saat ini di 2191,14. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar PANS ini adalah ketika PBV-nya 0,73, maka harga wajarnya ada di 1599,53. Harga sahamnya saat ini ya di 28 Juni hari Jumat itu closing di 1230, sehingga dia kemahalan ya 14,6% untuk saat ini. Nah, sekarang kita bandingkan ya dengan emiten sejenis ya yang sekuritas juga ya. Di sini ada Trimegah, lalu ada Rally, ada Yule dan Padi ya. Yule dan Padi ini nggak saya tulis lengkap ya karena memang earning persennya lagi minus ya, alias di kuartal 1 dia merugi nih, terutama Padi ya yang udah tahunan ruginya ya. Kalau si Yule ini baru di tahun ini doang dia merugi ya. Makanya si Padi harga sahamnya udah Rp5 aja ini ya. Oke, untuk PAN sendiri ya, di sini dia
Earning per share yang paling tinggi ya 301,88, begitupun PER-nya dia yang paling rendah ya 6,21 ya, hampir setengahnya dari trim maupun rally ya. Begitupun untuk PBV-nya dia yang paling murah ya, paling rendah nih 0,81, sedangkan trim dan rally sudah di atas 1. Untuk ROE-nya dia 13,06 itu juga yang paling besar ya. Untuk DER dia 0,43 ya, hanya kalah dari rally ya. Jadi kalau secara rasio memang antara PANS, trim dan rally ini dia yang si PANS ini yang paling menarik ya, paling bagus lah dari sisi rasio-rasio ini ya. Oke, ini adalah chart dari PANS ya, dimana all time high-nya itu di 5.700 ya, udah lama tahun 2014. Dan saat ini ya, dia udah naik tinggi ya, naik lumayan tinggi ya. Sejak pengumuman RUPS mungkin ya, jadi dia udah naik tinggi, tapi di sini masih ada gap ya, 1980 ya. Jadi ya masih ada potensi lah, kalau dia naik sampai nutup gap ini masih ada potensi kenaikan sekitar 5%-an ya. Untuk supportnya ada di sekitar 1750 sampai dengan 1770. Kalau ini jebol ya ada support berikutnya di 1695 ya. Kalau itu jebol lagi ada support di sini ya, di 1605. Untuk secara EMA ya jelas ya dia sudah uptrend ya, baik secara long term maupun short termnya. Dan ini adalah historis dividen dari PANS ya, di mana 2 tahun terakhir itu dia bagi dividen payout ratio-nya ya, dividen payout ratio sebesar 70%-an, dan 2 tahun terakhir dia selalu jumbo ya, double digit ya dividen yield-nya ya, di atas 10% ya, 11 dan juga 13%. Nah di tahun ini dia akan bagi dividen ya dengan kumdat di 1 Juli ya, dengan dividen payout ratio-nya hampir 100% nih, 98,19. Jadi dia royal sekali ya, naik ya dividen payout ratio-nya dari 71 ke 98 ya. Ini beda sama CVN yang malah nggak bagi ya. Oke, sehingga nominal dividennya adalah Rp180 ya. Jadi kalau kita bagi dengan harga penutupan harga kemarin ya, hari Jumat 1875, itu potensi dividen yield-nya masih 9,6% ya. Hampir double digit lah ya, terutama kalau teman-teman sudah beli ya di harga sini nih ya, di 1600-an ya, di bawah 1700 itu pasti udah double digit ya, di atas 10%. Nah, itu saja informasi dari saya, semoga berharga untuk teman-teman ya. Jadi disclaimer on dari saya, tidak ajakan untuk membeli ataupun menjual ya. Mungkin kalau teman-teman udah takut beli di harga 1875 ya, mungkin bisa teman-teman taruh di watchlist teman-teman ya, biar tahun depan teman-teman bisa beli PANS ini jauh-jauh hari ya, sebelum dia RUPS ya. Yang pasti secara historis dia udah rutin ya bagi dividen ya, tidak seperti CVN yang sebelum tahun 2023 dia bagi dividen tuh kayaknya udah absen sekitar 9-10 tahun tuh ya. Jadi belum terbukti rutin. Nah kalau PANS ini udah terbukti rutin ya, walaupun tetap ada ya probabilitas kalau tiba-tiba tahun depan dia nggak bagi dividen ya, mungkin aja gitu ya. Tidak ada yang 100% di dunia saham ya. Jadi memang harus siap-siap dengan segala resikonya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman ya di kolom komen ya. Apakah PANS ini masih layak untuk dibeli gitu ya, atau tadi ya teman-teman yang pernah pakai pot apa tadi namanya ya, yang yang apps-nya Panin itu ya, apakah teman-teman ada yang pernah pakai? Nah bagaimana? Apakah rekomendasi atau enggak ya? Apakah selalu lancar gitu ya apps-nya? Silakan juga tuliskan di kolom komen. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata, sukses.